Pemirsa, dalam waktu yang hanya berbeda 2 hari, Kevin Rose Nasution dan Novita Wibowo sama-sama melahirkan seorang bayi perempuan. Artis Novita Wibowo melahirkan putri pertamanya pada tanggal 24 Januari lalu di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Sedangkan Kevin Rose Nasution melahirkan bayi perempuannya pada tanggal 26 Januari di Rumah Sakit Bersalin Asih Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebahagiaan Kevin menjadi lengkap karena saat melahirkan didampingi oleh suami. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmastari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, Anda bisa menyaksikan berbagai informasi aktual dan akurat para selebriti Indonesia. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Pemirsa, gugatan Nur Afni Oktavia terhadap suaminya Edwin Rondonuwu tentang pemukulan atas dirinya saat ini telah diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam waktu yang bersamaan, gugatan cerai Nur Afni Oktavia juga sedang diproses. Ada pula berita bahagia dari Kevin Nasution dan Novita Wibowo yang sama-sama baru saja melahirkan anak perempuan. Menjelang akhir acara, simak pernyataan Rosa tentang hubungannya dengan Yoyo, drummer grup band Padi. Kabarnya Rosa siap menikah dengan Yoyo tahun ini. Dan di akhir acara pemirsa, ikuti pula klarifikasi artis Emilia Contessa tentang hubungannya dengan mantan bintang film Mark Sungkar. Kedekatan Emil dengan Mark Sungkar terbongkar saat Emilia menuntut Mark Sungkar atas kepemilikan rumah dan tanah di daerah KS Tubun, Jakarta Pusat. Minggu ini penyanyi Nur Afni Oktavia mempunyai kesibukan baru, yaitu mengikuti perkembangan persidangan kasus gugatannya terhadap Edwin Rondonuwu. Beberapa waktu lalu Nur Afni melaporkan suaminya itu kepada polisi karena telah melakukan pemukulan atas dirinya. Dalam waktu yang bersamaan, Nur Afni pun melancarkan gugatan cerainya. Dan minggu ini pemirsa, gugatan Nur Afni Oktavia itu mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, setelah beberapa bulan lalu melaporkan suaminya Edwin Rondonuwu ke polisi karena melakukan pemukulan atas dirinya dan dilanjutkan dengan melancarkan gugatan cerai, akhirnya sidang perdata gugatan cerai penyanyi Nur Afni Oktavia terhadap Edwin Rondonuwu diproses oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang ini akan diparalelkan dengan sidang pidana penganiayaan. Hari Selasa lalu kasus gugatan Nur Afni itu disidangkan. Sayangnya Nur Afni Oktavia tidak hadir di persidangan dan sidang selanjutnya diundur minggu depan. Cek dan Dicek sempat menemui Nur Afni Oktavia di rumahnya. Mengapa Nur Afni tidak datang menghadiri persidangannya? Persidangan yang pertama untuk perdata saya sudah hadir minggu lalu. Dan untuk minggu ini saya wakilkan dengan kuasa hukum saya saja. Menyinggung masalah gugatan perceraian Nur Afni, sudah mantapkah Nur Afni untuk berpisah dengan Edwin Rondonuwu? Tadinya sudah berusaha dengan cara damai, tetapi dari pihak Bang Edwinnya tetap tidak mau bercerai karena menurut dia katanya di dalam pernikahan itu tidak ada perceraian, tidak boleh kata cerai, memang tidak boleh. Tetapi pernikahan saya ini juga pernikahan yang Bang Edwin sendiri sudah pernah bercerai sebelum menikah dengan saya. Jika memang Edwin tidak mau menceraikan Nur Afni, bisa jadi ia masih mencintai Nur Afni. Lalu apa reaksi Nur Afni jika ternyata Edwin masih mencintainya? Kalau seorang suami mencintai istrinya, dia mengasihi istrinya, melindungi, menjaga, jadi bukan memukul, menganiaya. Jadi apakah itu bisa dibilang masih cinta? Saya meragukan itu. Meski telah menggugat cerai Edwin, tapi kabarnya Nur Afni tidak memutuskan hubungannya dengan kedua anak Edwin dari istrinya terdahulu. Saya melihat bahwa Bisi dan Lofi itu adalah korban dari kelakuan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Saya ingin membiayai sekolah dia bersama dengan tante-tante yang dari ibunya yang juga diputuskan hubungan anak itu dengan tante dari ibunya Bisi oleh Pak Edwin dan saudara-saudaranya Pak Edwin. Begitu juga sekarang Bisi dan Lofi ingin ketemu saya pun susah, jadi sembunyi-sembunyi. Tapi puji syukur minggu lalu saya bisa ketemu Lofi karena dia butuh uang sekolah, sudah 3 bulan belum dibayar dan mereka tidak mampu membiayai. Dari gugatannya itu, adakah hal-hal yang diharapkan Nur Afni dari Edwin? Saya serahkan semuanya kepada pengadilan dan karena kita negara hukum, dan juga saya serahkan kepada Tuhan karena Tuhan juga mencintai hukum.
Minggu kemarin merupakan saat-saat yang membahagiakan bagi keluarga Novita Wibowo dan Ade Roni Wijaya, juga keluarga Kevin Nasution dan Adam Dot. Karena dalam waktu bersamaan, Novita dan Kevin sama-sama dikaruniai anak perempuan. Pemirsa, dalam waktu yang hanya berbeda 2 hari, Kevin Rose Nasution dan Novita Wibowo sama-sama melahirkan seorang bayi perempuan. Artis Novita Wibowo melahirkan putri pertamanya pada tanggal 24 Januari lalu di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Sedangkan Kevin Rose Nasution melahirkan bayi perempuannya pada tanggal 26 Januari di Rumah Sakit Bersalin Asih Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebahagiaan Kevin menjadi lengkap karena saat melahirkan didampingi oleh suaminya. Namun berbeda dengan Novita Wibowo, saat melahirkan sang suami sedang bertugas jauh di luar Jakarta. Meski begitu, tidak mengurangi kebahagiaan Novita Wibowo. Lalu bagaimanakah perasaan Novita dan Kevin saat pertama kali menyadari kalau dirinya kini telah menjadi seorang ibu? Takjub, kayak nggak percaya gitu loh, makhluk kecil ini anakku gitu kok. Kayaknya apa ya, kayak nggak percaya aja gitu. Ajaib. Pasti seneng ya, cuman masa-masa tadi pas dia mau keluar tuh masih kebayang-bayang, jadi ya tapi akhirnya merasa juga sih ngeluarin anak udah gimana gitu, jadi ngerasa aduh kayaknya kalau nggak bertanggung jawab nggak bener banget ibu ya. Jadi aduh pokoknya seneng banget deh rasanya. Selama kehamilan, Kevin Rose Nasution menjalaninya dengan mulus. Tapi tidak demikian halnya dengan Novita Wibowo yang sempat mengalami masalah. Di saat usia kehamilannya 8 bulan, Novita sempat mengalami pendarahan. Karena itu saat melahirkan, Novita harus menjalani operasi sesar. Saya mengalami plasenta previa, lalu sampai diputuskan kenapa harus operasi pada usia kandungan 36 minggu itu karena saya sudah 5 kali masuk rumah sakit, pendarahannya juga sudah 7 kali. Akhirnya pendarahan yang ketujuh ini saya masuk rumah sakit lagi dan dokter putuskan besok USG, dan 2 hari kemudian kita sudah dijadwalkan untuk operasi. Akibat masalah dalam kehamilannya itu, setelah melahirkan, bayi Novita terpaksa dirawat beberapa hari di rumah sakit. Agak kuning, bilirubinnya naik, jadi terpaksa dia harus tinggal dulu di rumah sakit, dirawat, dan seperti yang ada gambarnya kan lagi pakai kacamata Star Trek itu dia harus masuk box dan harus disinar. Lalu bagaimana dengan Kevin saat menjalani proses melahirkan? Iya kan kemarin sebenarnya ada reunian, jadi aku tuh nggak tahu punya feeling apa, aku nggak mau ikut aja gitu kan. Terus udah kayak gitu aku bilang aku main rumah Caca aja deh gitu, nanti kamu jemput aja habis reunian gitu. Tapi pas di rumah Caca aku ngerasa jam 9 malam itu, jam 9.49 tepatnya, itu kayak pipis nggak bisa di stopin gitu ya, apa kan air ketuban atau cuman biasa aja, nggak tahu kan, aku belum tahu, aku tanya mama. Terus udah gitu baru jam 12 berangkat dari rumah Caca masuk ke sini, Caca juga udah panik, nyetirnya udah panik, tiba-tiba iya memang air ketubannya udah pecah, jadi disuntik supaya cepet mules biar pembukaannya pun cepet gitu, karena masuk sini baru pembukaan 1 ya sayang. Apakah sejak semula Kevin memang menginginkan melahirkan secara normal? Kalau kita nggak ada keinian apa tuh, nggak ada kelainan atau apa, tidaknya kan lebih bagus normal gitu kan, dibanding kalau di black yang aku pikirin cuma 1, pasti lama penyembuhannya gitu loh. Soalnya aku kan ada contoh kakakku gitu, mereka tuh nggak bisa langsung yang berolahraga atau apa gitu karena belum kering jahitannya, terus abis melahirkannya sakit, nggak bisa kayak aku langsung duduk gini gitu. Sekedar ingin tahu apa rencana mereka untuk masa depan sang anak? Adakah keinginan agar sang anak mengikuti jejak mereka sebagai artis juga? Kalau saya sih terserah dia, yang pasti saya pengen dia bisa mengembangkan bakatnya yang terbaik yang dia punya supaya dia bisa sukses di situ, apapun bakatnya itu. Insya Allah kalau bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama. Iya, yang terutama otomatis sama Tuhan ya gitu. Misalnya kita agamanya mungkin nggak tinggi gitu, anak kita harus lebih dari kita gitu aja aku pinginnya. Terus aku berdoa Adam kuliah nggak sampai selesai misal gitu, aku sih berharap anakku bisa selesai gitu aja, lebih baik dari orang tuanya lah setidaknya gitu.
Senang sekali Anda masih bersama saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Pemirsa, sekarang kita ikuti berita terbaru tentang Rosa. Penyanyi yang sempat dikabarkan berpacaran dengan Syahrul Gunawan dan Glenn Fredly ini ternyata diam-diam menjalin hubungan yang serius dengan Yoyo, penabuh drum dari grup band Padi. Bahkan katanya Rosa dan Yoyo telah berencana untuk menikah tahun ini juga.